Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Razili Mariza. Saya dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 1 kelas A. Di sini saya akan mencoba mereview mata kuliah Pancasila yang berjudul Etika Politik Pancasila. Etika Politik Pancasila. Pancasila yang diakui sebagai dasar negara, sebagai pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Pengertian secara sederhana tentang politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Pancasila sebagai etika politik dapat dijadikan sebagai tatanan bernegara agar lebih tertib dan terkondisikan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai luhur yang merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum dan norma moral. Dengan kata lain, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif maupun praktis, melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral, maupun hukum. Yang pertama, norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun sudut buruk. Yang kedua, norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang penghayatan dan pengamalannya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua aspek yang harus dipahami, yaitu aspek di dalam diri atau terkait penghayatannya dan aspek luaran atau terkait pengamalannya. Pertama, berkaitan dengan aspek dari dalam diri, maka perlu penelaahan yang cukup luas sudut pandangnya sebagai upaya untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, berkaitan dengan aspek luaran atau pengamalannya, apakah Pancasila yang telah disepakati sebagai pedoman, peri kehidupan dan cara pandang bersama sebagai sebuah negara sudah benar-benar terimplementasikan atau ia hanyalah sebuah slogan yang didengungkan sebagai sebuah pilihan-pilihan sekedar untuk melegitimasi atau mengukuhkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Hanya sebagai legitimator yang sekali-kali digunakan kala dibutuhkan, tak pernah benar-benar menjadi pedoman hidup dan direlasikan dalam kehidupan bangsa ini. Tinjauan atau refleksi kritis terkait penghayatan dan pengamalan Pancasila tersebut kiranya dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang langkah yang harus ditempuh. Pertama, menumbuhkan kesadaran kembali Pancasila sebagai landasan moral etis masing-masing individu dalam menerapkan etika individu maupun etika sosial. Etika adalah cabang dari filsafat yang masuk dalam kategori filsafat praktis. Maksudnya, pembahasannya langsung mengarah pada tindakan dan bagaimana manusia harus berbuat. Filsafat praktis ini diupayakan untuk memberi pemahaman pada manusia dalam mengarahkan tindakannya. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kewajiban-kewajiban terhadap dirinya sendiri, terhadap Tuhan, dan terhadap wilayah-wilayah hidup mereka yang berkenaan dengan si individu. Sedangkan sebagai makhluk sosial, berkenaan dengan nilai-nilai moral yang menentukan sikap dan tindakan antar manusia. Manusia hidup karena berpolitik. Secara kodrati, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia akan memerlukan aturan-aturan dan norma-norma untuk dapat menjalani hidupnya. Kata kunci dari dimensi politik ini adalah kaitannya dengan hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai individu. Dengan melihat dua dimensi ini, maka etika politik dalam Pancasila dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan berpolitik, kita harus berpedoman pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila. Bagaimana cara kita bersikap dan bertindak antara satu dengan yang lain sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Dengan kata lain, bahwa Pancasila ada sebagai moral identiti kita, baik sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup dan pedoman hidup kita bersama. Sebagai misal, dalam sila pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Maka, dalam kegiatan politik, kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kita harus menyadari bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia harus dipertanggungjawabkan dan akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Sehingga kita harus menghindari kecurangan dan perbuatan tidak terpuji lainnya dalam berpolitik. Maka dalam kegiatan politik kita harus jujur, adil, dan bersifat sosial tanpa pamrih apapun sesuai dengan yang diajarkan dalam agama. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam kegiatan politik kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, bersikap sopan santun sesuai adat istiadat yang berlaku, serta tidak mengeksploitasi sesama manusia sesuai trik kemanusiaan. Misalnya, berkampanye dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sila ketiga, persatuan Indonesia. Maka dalam kegiatan politik, kita harus mengedepankan persatuan dan perdamaian. Contohnya, yakni tidak merugikan pihak lain dengan fitnah, cacian, dan sebagainya, serta menjaga hubungan yang harmonis agar tidak terjadi konflik dengan kutub lain. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dalam kegiatan politik, kita selalu berkoordinasi atau bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan selalu bijaksana dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dan mentaati segala peraturan yang telah disepakati bersama. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam kegiatan politik, kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada mementingkan pribadi atau golongan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Begitu pula dalam tatanan etika luar negeri, kita harus menjunjung tinggi ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peranan Pancasila sebagai etika politik hendaknya dapat direalisasikan dengan penuh kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, diharapkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi terasa kebermanfaatannya bagi kehidupan. Oke, yang saya pahami dari materi yang tadi saya telah baca itu bahwasannya etika politik Pancasila di Indonesia ini harus didasari dengan sila-sila Pancasila yang sudah menjadi tolak ukur atau pedoman sebagai warga negara Indonesia. Bahwasannya ketika kita sedang berpolitik, kita itu harus menerapkan etika, norma hukum ataupun norma moral. Selain norma hukum dan norma moral, kita sebagai warga negara Indonesia beretika politik harus dasari dengan 5 nilai Pancasila. Kenapa sih harus dengan 5 nilai Pancasila? Yang pertama, Pancasila sudah menjadi pedoman atau tolak ukur dasar negara Indonesia. Yang kedua, ketika kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam beretika politik, berarti diri kita sendiri itu sudah menunjukkan bahwa kita itu cinta tanah air Indonesia. Selain itu juga sekarang nilai-nilai Pancasila hanya sebagai slogan, padahal ketika kita mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari, kepada diri kita sendiri, mungkin politik di Indonesia tidak akan sekeruh sekarang, tidak akan seburuk sekarang. Maka dari itu dimohonlah beretika politik yang didasari dengan 5 Pancasila. Karena ketika kita beretika politik dengan 5 Pancasila, mungkin hal golput, hal yang sekarang terjadi politik di Indonesia tidak akan serumit sekarang. Mungkin cukup sekian review materi dari saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Razendri Maniza pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.